Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumil qiyamah. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Sahabat muhasabah jasmani dan rohani, kali ini kami akan membahas tentang salah satu doa mediumisasi. Ya, dulu kan saya sudah membuat ya doa mediumisasi. Tapi kali ini kami akan membuatnya lagi, yaitu tujuannya untuk memperjelas ya, karena di komen itu banyak sekali yang bertanya ya, ini doanya seperti ini gimana? Apa ini perlu dipuasain atau tidak? Atau ini ada ada amalan khususnya atau tidak ya? Kali ini insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang doa mediumisasi atau praktek mediumisasi, yaitu memasukkan salah satu kodam kepada tubuh mediator ataupun memasukkan kodam kepada seseorang. Ini seperti ini. Perlu kita ketahui ya, ini bagi panjenengan semua yang tertarik dengan video ini, tolong jangan skipnya ya, dan jangan lupa subscribe-nya. Tapi kalau panjenengan tidak suka dengan video ini, tinggalkan saat ini juga ya. Tapi kalau jenengan tertarik dengan video saya kali ini, bantu subscribe-nya, bantu like-nya, bantu komennya ya. Insya Allah dengan adanya video ini kita menambah ya tali kekerabatan kita, menambah ya menambah teman, menambah pengalaman, karena kami di sini juga masih belajar juga ya. Ini yang pertama ya, diri kita itu bertanya-tanya sih ya, bagaimana sih doa mediumisasi, atau bagaimana sih ya doa tersebut, kemudian cara memasukkan kodam tersebut itu kepada tubuh sang mediator ataupun seseorang. Ini yang perlu panjenengan ketahui ya. Sebetulnya dalam menggunakan doa mediumisasi tersebut itu 100% diri kita harus yakin dengan apa yang kita amalkan. Ini ya, katanya kan al ilmu yakin, ilmu tersebut, diri kita tersebut itu harus yakin dengan apa yang kita miliki, ya kan? Kalau diri kita mempunyai suatu teori, tetapi diri kita tidak meyakini atau kurang yakin, terkadang teori tersebut itu malah berbenturan, malah tidak menghasilkan sesuatu yang sempurna, atau bisa dikatakan gagal total, itu seperti itu. Makanya sebelum kita ya mempraktekkan atau mengamalkannya, diri kita di sini wajib ya meyakini atau wajib yang namanya yakin dengan ilmu yang kita miliki ya. Itu seperti itu. Kita yakin dulu. Kalau diri kita tidak yakin, belum yakin, kemudian kita mempraktekkan hal-hal yang seperti ini, malah hasilnya itu tidak maksimal. Itu seperti itu. Makanya saya tuturkan pada video kali ini, panjenengan harus yakin dulu, harus betul-betul intinya yakin dengan apa yang sampean punya saat ini, panjenengan itu bisa. Tapi ketika diri panjenengan semua itu ada rasa mangmang, ada rasa was-was, lah ini ya yang membuat diri kita tersebut itu gagal. Itu seperti itu. Kemudian ketika panjenengan itu mau mempraktekkan doa ini ya, yang Anda lakukan adalah mencari mediator ya yang tidak ada paksaan, kemudian yang bisa menerima energi yang sampean transferkan, atau yang sampean mau masukkan kepada orang tadi. Itu seperti itu. Jadi
panjenengan tersebut itu yang paling mudah ini mencari orang yang sudah pernah kerasupan. Itu insya Allah cepat untuk praktek atau untuk yang namanya percobaan itu cepat ya, itu cepat. Makanya panjenengan itu diusahakan kalau ada orang yang pernah kesurupan misalkan itu digunakan untuk belajar atau untuk praktek itu lebih cepat masuknya ya, karena kan ada mortar yang terbuka gara-gara orang tersebut itu sudah pernah kesurupan atau kerasupan jin ataupun kodam dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kalau orang tersebut itu yang dijadikan mediator itu tidak bisa menerima energi tersebut, maka ini bisa dikatakan gagal total atau mediumisasi tersebut itu akan gagal dengan sendirinya. Walaupun panjenengan yakin, tetapi sang mediator atau media untuk memasukkan kodam tersebut kepada seseorang, maka itu bisa gagal karena tidak sama-sama meyakini atau tidak sama-sama konsentrasi. Itu seperti itu. Ini doa yang saya paparkan itu masih sama dengan doa yang dulu. Ini tergantung diri kita tersebut itu meyakininya, kemudian sang mediator tersebut itu sudah yang namanya terbuka mortalnya ataupun yang pernah kesurupan ataupun orang yang sering lamun itu biasanya cepat. Terutama panjenengan ketika praktek yang masih ya belum pernah mempraktekannya, ini bisa dipraktekkan kepada seorang perempuan yang sedang menstruasi, itu cepat ya. Kalau panjenengan ini masih praktek misalkan, nggak ada orang yang belum ada orang yang pernah kesurupan di daerah Anda, ketika ada orang menstruasi atau dalam keadaan haid itu lebih cepat lagi. Ya, itu seperti itu. Kali ini kami akan memaparkan doanya yang biasa ya. Yang pertama itu syahadat 3 kali. Itu seperti ini, diingat-ingat ya. Harus hafal, kemudian diulang-ulang atau didikirkan setiap hari. Insya Allah itu akan menyatu ke hati kita, ke raga kita, dan ke batin kita. Karena ini masalahnya, ini adalah sebuah keyakinan yang menyangkut kepada pribadi kita, yang menyangkut kepada batiniah kita. Kalau ini tidak sering diamalkan, tidak sering diwiridkan, maka ini sulit untuk berfungsi. Contohnya panjenengan mempunyai senjata, misalkan parang lah, atau misalkan yang namanya golok lah. Panjenengan punya senjata tetapi jarang diasah, maka itu akan kedul ya, tidak tajam lagi. Makanya setiap zikir itu harus dizikirkan setiap hari, tujuannya untuk mempertajam indera kita, perasa kita, batiniah kita untuk mendapatkan kesempurnaan yang hakiki. Itu seperti itu. Berarti tadi yang pertama kita membaca syahadat 3 kali. Kemudian yang kedua kita membaca sholawat Nabi 3 kali. Kemudian kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada lafaz Allahu akbar, lafaz terakhir Allahu akbar itu diulangi sebanyak 3 kali. Setelah seperti itu, yang keempat kita membaca Fatihah pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu diulangi sebanyak 7 kali. Ya, setelah 7 kali kemudian kita lanjutkan ya sampai selesai, kemudian sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian kita sambil merasakan ada energi di sebelah mana, kemudian kita masukkan langsung ya, sambil kita menarik ya, kita memberi isyarat, kemudian kita menarik sambil mengucapkan bismillah Allahu akbar, kemudian ditaruh di umul muhis ya, seperti itu. Itu contohnya. Ini doa lengkapnya ini seperti ini. Panjenengan bisa bertanya di kolom komentar ini nanti ya, kalau panjenengan kurang jelas misalkan. Doanya kurang lebihnya seperti ini. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Ya, pertama kita syahadat, sholawat Nabi, kemudian kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita membaca Fatihah pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu diulangi sebanyak
7 kali ya. Ini panjenengan bisa menirukannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sambil berusaha khusyuk, tenang ya, kemudian dalam membaca dalam keadaan ikhlas, jangan ada keterpaksaan, apalagi panjenengan jika masih kurang sehat, saya tidak menganjurkan. Berarti harus keadaan sehat jasmaninya dan sehat rohaninya ya. Ini kalimatnya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, setelah seperti itu ya, pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita berusaha yang namanya menghadirkan kodam yang panjenengan mau panggil ya, kemudian kita sambil angkat tangan pas waktu membaca tadi ya, pas waktu membaca doa tadi. Kemudian setelah seperti ini kita sambil merem ya. Kemudian setelah seperti itu ya, kita tiupkan tangan. Kemudian kita langsung masukkan ke dalam samediator tadi. Itu intinya seperti itu. Ya, semoga ini bermanfaat untuk panjenengan semua, dan semoga yang nonton video ini mendapatkan sedikit wawasan dari video kami ya. Jangan lupa kalau panjenengan ini merasa ya video ini bermanfaat bagi panjenengan semua, jangan lupa di subscribe-nya ya. Kalau ini tidak ada faedahnya bagi panjenengan, tinggalkan video ini, nggak apa-apa ya, karena saya itu hanya untuk berbagi untuk panjenengan yang masih penasaran tentang hal-hal tentang berbau yang namanya spiritual seperti ini. Sekian dari kami ya, jangan lupa kalau ini bermanfaat, ini menghibur bagi panjenengan, jangan lupa subscribe-nya, share sebanyak-banyaknya. Kalau ini tidak bermanfaat bagi Anda, tinggalkan video saat ini juga, tidak usah subscribe, tidak usah apa-apa, tinggalkan channel saya ya. Sekian dari kami, wassalamualaikum.